Identifikasi kelembagaan pendidikan 3T. Kelembagaan pendidikan merupakan lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa kelembagaan pendidikan merupakan tempat atau organisasi yang menyelenggarakan pendidikan yang memiliki struktur yang jelas dan bertanggung jawab atas terlaksananya pendidikan. Jenis-jenis kelembagaan pendidikan. Yang pertama, kelembagaan pendidikan formal. Kelembagaan pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Lembaga pendidikan formal berorientasi pada pengembangan manusia Indonesia seutuhnya. Dalam sistem pendidikan nasional juga dinyatakan bahwa setiap warga negara diwajibkan mengikutkan pendidikan formal minimal sampai selesai tingkat SMP. Yang kedua, kelembagaan pendidikan nonformal. Kelembagaan pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Lembaga pendidikan nonformal adalah pendidikan yang disediakan bagi warga negara yang tidak sempat mengikuti atau menyelesaikan pendidikan. Program-program pendidikan nonformal yang disetarakan dengan pendidikan formal seperti mengajar paket A, paket B, dan paket C. Yang ketiga, kelembagaan pendidikan informal. Kelembagaan pendidikan informal merupakan jalur pendidikan keluarga dan masyarakat. Lembaga pendidikan informal adalah pendidikan yang ruang lingkupnya lebih terarah pada keluarga dan masyarakat. Pendidikan keluarga adalah pendidikan pertama dan utama, namun pendidikan informal memang belum ditangani seperti pada pendidikan formal. Konsep pendidikan masyarakat 3T. Konsep pendidikan masyarakat 3T tertinggal, terdepan, dan terluar mengacu pada pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi geografis, demografi, ekonomi, dan kemasyarakatan di daerah tersebut. Pendidikan masyarakat 3T mencakup 3 wilayah yang terpencil di Indonesia, yaitu daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar. Konsep ini mencakup peningkatan akses pendidikan, mengatasi ketimbangan pendidikan, dan mengurangi stigma kesenjangan politik nasional terhadap peningkatan sumber daya manusia di daerah tersebut. Tantangan dalam pendidikan masyarakat 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. 1. Ketersediaan sarana dan prasarana. Di daerah 3T memerlukan investasi dalam sarana dan prasarana pendidikan yang lebih besar untuk membangun sekolah yang berkualitas dan memperluas akses pendidikan. Yang kedua, kualitas guru. Kurangnya kualitas guru dan kurangnya motivasi guru menyebabkan ketimbangan pendidikan di daerah 3T. Yang ketiga, aksesibilitas. Jarak yang jauh dari pusat perkotaan dan infrastruktur transportasi yang terbatas menjadi kendala utama dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas di daerah 3T. Yang keempat, keterbatasan sumber daya manusia. Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dan rendahnya motivasi siswa untuk bersekolah menjadi tantangan dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas di daerah 3T. Yang kelima, keterbatasan akses. Ketimbangan pendidikan di daerah 3T disebabkan oleh terbatasnya akses pendidikan seperti terbatasnya sekolah dan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Yang keenam, keterbatasan ekonomi. Kemiskinan yang ekstrim dan tidak adanya dukungan keluarga yang mampu menyebabkan ketimbangan pendidikan di daerah 3T. Yang ketujuh, keterbatasan infrastruktur dasar. Kurangnya infrastruktur dasar seperti jaringan listrik, air bersih, dan komunikasi menyebabkan ketimbangan pendidikan di daerah 3T. Berikut adalah beberapa peran utama lembaga pendidikan dalam mendukung pendidikan masyarakat 3T. Yang pertama yaitu aksesibilitas pendidikan. Lembaga pendidikan dapat membantu meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat di daerah 3T dengan mendirikan sekolah atau pusat pendidikan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh penduduk setempat. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas pendidikan. Lembaga pendidikan bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan berkualitas kepada siswa di daerah 3T dengan memastikan kurikulum yang relevan, penggunaan metode pengajaran yang efektif, serta pelatihan guru yang memadai. Yang ketiga yaitu pemberdayaan masyarakat.
Lembaga pendidikan dapat berperan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di daerah 3T dengan melibatkan orang tua, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang keempat adalah pengembangan sumber daya manusia. Lembaga pendidikan dapat membantu mengembangkan potensi dan keterampilan masyarakat di daerah 3T melalui pendidikan formal maupun non-formal, sehingga meningkatkan kapasitas dan daya saing mereka dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial. Yang kelima yaitu penggunaan teknologi. Lembaga pendidikan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan akses kualitas pendidikan di daerah 3T, seperti penggunaan e-learning, pembelajaran jarak jauh, dan sumber belajar digital. Berikut adalah beberapa strategi umum yang diterapkan. Yang pertama yaitu peningkatan aksesibilitas. Membangun infrastruktur pendidikan dasar dan menengah yang memadai termasuk sekolah, transportasi, dan fasilitas lainnya. Yang kedua yaitu pengembangan kurikulum khusus. Menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dan relevansi lokal daerah 3T untuk memastikan relevansi pendidikan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Yang ketiga yaitu pelatihan guru dan tenaga pendidik. Memberikan pelatihan khusus kepada guru dan tenaga pendidik di daerah 3T agar mereka dapat menghadapi tantangan unik yang dihadapi oleh siswa di lingkungan mereka. Yang keempat yaitu pemberdayaan komunikasi lokal. Yang kelima, pemanfaatan teknologi. Yang keenam, program kesejahteraan siswa. Yang ketujuh, kemitraan dengan pihak swasta dan organisasi non-pemerintah. Dan yang terakhir, monitoring dan evaluasi berkelanjutan.